Setiap pagi di sepanjang harimu, kau mungkin bila engkau tak tahu, bila kau menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan bulan cinta di masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Saat kau lagi, ku menunggumu di depan pintu. Tak ada lagi tutur manis merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan bulan cinta di masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu. Bila kini nyatanya engkau memilih dia, takkan lagi ku sepota ini lari di dalam angan tanpa tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya dan kita sudah dibuka dengan penampilan yang luar biasa teman-teman dari Windy and Friend dengan lagu Sewindo. Dan tentunya kita akan membahas mengenai topik yang hangat untuk diperbincangkan mengenai waspada DPD di musim hujan. Seperti kita tahu bahwa kasus demam berdarah dengue ini meningkat di musim penghujan sejak akhir tahun lalu di tahun 2023. Kita akan membahasnya kali ini bersama kedua narasumber kita. Yang pertama sudah kita hadirkan ada Ibu Dr. Hajatri Fitrianti MKM, Direktur RSUD Talang Ubi.
Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Iya, selamat sore Mbak Kiki. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu tentunya. Dan Sehat juga selalu. narasumber kita yang kedua ini ada Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed, ahli mikrobiologi kesehatan. Selamat sore Profesor, apa kabarnya? Selamat sore, sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu tentunya ya. Kita ini akan membahas mengenai waspada DBD di musim penghujan. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kasus ini, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih untuk Profesor. Bagaimana nih, apa itu DBD, demam berdarah dingin? Boleh dipersilakan. Baik, makasih Mbak Giki. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, jadi yang namanya demam berdarah atau DBD, kita sering sebut seperti itu, dalam bahasa medis disebut sebagai dengue. Itu ada dua bentuk, bentuknya yang biasa tidak ada perdarahan, itu disebut sebagai dengue fever, seperti itu saja. Tapi kalau sudah sampai perdarahan maka dengue hemorrhagic fever, seperti itu. Ini disebabkan oleh virus dan virus ini dibawa oleh nyamuk. Nama nyamuknya adalah umumnya Aedes. Sebagian nyamuk Culex juga bisa membawa. Nah, dari nyamuk inilah dia berkembang biak, virus ini berkembang biak, kemudian nyamuk yang menghisap darah manusia atau menggigit bahasa kitanya seperti itu akan mengeluarkan virus ini dari kelenjar liurnya. Dan setelah itu maka manusia ini akan terinfeksi. Infeksi yang pertama umumnya tidak menyebabkan penyakit, tapi pada infeksi berikutnya yang kedua dengan virus yang berbeda, jenisnya ada 4 virus. Demam berdarah ini, dengue ada 4 virus. Kalau misalnya pertama kena infeksi yang pertama belum akan sakit. Tapi suatu saat kena yang kedua maka berbeda 1 sama 2, maka dia akan sakit. Nah, ini kira-kira yang disebut sebagai demam berdarah yang selama ini kita kenal atau DBD. Oh baik, berarti untuk DBD sendiri bisa dibilang bukan dari hanya satu jenis nyamuk saja ya Prof ya. Tadi biasanya kita taunya dari nyamuk Aedes aegypti saja ya. Berarti ada memang jenis nyamuk lainnya. Nyamuk Culex juga sebagian bisa menyebabkan seperti itu. Oh baik, berarti ada sebagian jenis nyamuk juga yang bisa menyebabkan DBD ya. Nah, kita juga sudah hadirkan ini tentunya Direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi bahwa kasus ini juga sudah sangat meningkat nih dari akhir tahun yang lalu, bukan hanya di Kota Palembang. Tapi kalau untuk di Kabupaten Pali ini sendiri bagaimana nih Bu untuk kasus DBD saat ini? Untuk kasus DBD sendiri sebenarnya itu sudah meningkat di bulan November, Desember, dan sekarang juga semakin meningkat. Kalau dari data yang kami terima itu di bulan Desember itu kita sebanyak 28. Baik. Tetapi malah di bulan Januari ini baru awal minggu ini, belum 1 bulan full itu DBD itu sudah 24 kasusnya yang ada di rumah sakit. Untuk Januari sendiri ya? Untuk Januari sendiri. Berarti ini sudah mulai ada kenaikannya sejak bulan kapan ini? Jadi ini peningkatannya dari bulan Desember melanjutkan kepada bulan sekarang, Pak, bulan Januari. Desember dan Januari ini masih termasuk tinggi ya untuk di Kabupaten Pali sendiri ya. Ada sekitar berapa tadi? 24 baru awal Januari. Untuk umurnya itu rata-rata dari mana? Kalau umurnya sendiri dari data yang kami lihat itu sebenarnya pada usia di bawah 17 tahun. Untuk sekarang saja itu bed untuk pasien anak itu full, semuanya hampir pasien DBD. Baik, seperti itu. Semuanya hampir full dari pasien DBD. Baik, berarti dari umur 17, di bawah 17? Di bawah 17 tahun lebih banyak. Tapi untuk usia dewasa di atas 17 tahun sampai 60 tahun juga rentangnya juga ada. Baik ya, berarti memang tidak hanya di Kota Palembang saja ya ada peningkatan kasus ini juga ya, tapi di Kabupaten Pali. Nah, kalau untuk kembali nih ke Profesor, tentunya banyak masyarakat yang mungkin gejalanya belum tahu nih kalau ini memang gejala dari DBD. Itu gejalanya biasanya seperti apa saja? Ya, baik. Jadi ketika seseorang itu terinfeksi oleh virus dengue, virus penyebab DBD ini, maka kemudian akan ada proses dalam dirinya. Virus ini tentu saja akan menyebabkan reaksi imunitas. Reaksi imunitas itulah yang nanti akan timbul sebagai demam, sebagai demam. Nah, demam ini nanti ciri khasnya bagi yang terkena DBD adalah demamnya itu terus-menerus, demamnya terus-menerus. Tapi biasanya kadang-kadang juga tidak tinggi seperti itu. Nah, masyarakat perlu mengetahui apakah ini DBD atau tidak. Tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh dokter bahwasanya begini misalnya tadi di sana tadi banyakkan adalah kasusnya anak-anak.
Jadi sekarang demam pada anak kita curiga, salah satunya masukkan bahwa itu adalah kemungkinan DBD. Jadi waspadanya dari awal. Adapun pada orang dewasa boleh saja tapi tidak terlalu banyak dibanding pada anak-anak. Kemudian kita lihat demam yang betul-betul tanpa disertai seperti misalnya batuk pilek. Kalau batuk pilek jelas kemungkinannya adalah influenza, tapi ketika tidak ada batuk pilek mungkin saja ini adalah DBD, mungkin saja mungkin typhoid atau tipes. Jadi kira-kira waspadanya di situ. Baik, kalau yang ada tanda-tanda dari kulitnya itu ada nggak sih, Prof? Itu ketika demam ini atau DBD ini sudah sampai kepada derajat yang namanya ini ada kebocoran dari pembuluh darah. Oh, baik. Maka disebut sebagai demam berdarah. Berdarahnya itu di situ. Jadi kalau yang sudah sampai, mohon maaf, kalau sudah sampai berdarah sampai keluar mimisan segala macam itu sudah grade-nya itu sudah grade 3 ya. Mendekati grade 4 shock dan sebagainya. Tapi intinya pada awal-awal itu belum terjadi perdarahan, masih disebut sebagai demam dengue. Ketika sudah terjadi perdarahan, minimal perdarahan itu pada pembuluh darah. Yaitu kelihatan di sini ada bintik-bintik bercak Bintik-bintik perdarahan, merah. itu maksudnya. Oh, baik ya. Berarti kalau memang ada bercak-bercak itu juga harus langsung diwaspadai Ya, ya, Prof ya. Kemungkinannya seperti ini. Tapi nih Prof, mungkin banyak masyarakat nih yang masih belum terlalu melek kesehatan. Paling demam biasa dah, minum obat Sanmol aja biasanya kayak gitu nih. Gimana nih Prof, harusnya masyarakat tuh memang sudah dibawa ke dokter itu dengan kondisi seperti apa? Apalagi yang sudah bisa dibilang gejalanya sudah luar biasa. Baik, jadi perlu diwaspadai ya pemirsa TVRI dimanapun berada ya. Gini, kata prinsipnya gini, setiap orang sakit, karena kita ini badan kita 75% air. Jadi ingatlah air dulu. Baik. Jadi setiap mau ada demam atau sakit apa itu berikan minum dulu. Kalau dari luar berarti kalau demam kompres gitu. Jadi air itu dulu. Itu pertolongan pertamanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau turun panas atau obat turun panas apapun namanya itu hanya diberikan, ingat-ingat itu apabila memang ini demam. Dan tapi pada DBD kadang-kadang itu sudah nggak kelihatan demamnya. Padahal di dalam dia sedang dalam kondisi shock atau demam dalam tubuhnya. Seperti itu. Jadi kira-kira perlu waspada. Maka yang kedua barulah apalagi lihat musimnya ya. Seperti sekarang musim penghujan. Tadi disampaikan dalam 1 pekan pertama Januari ini saja peningkatannya itu sama dengan per bulan di bulan sebelumnya. Benar. Itu di daerah Pali, di Palembang juga mungkin lebih dari itu. Artinya apa? Artinya kita waspada seperti itu, sekarang akses langsung ke tempat pusat-pusat kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Dan saya lihat sekarang ini cepat tanggap kok semuanya. Baik ya, jadi Betul. kalau sebagai masyarakat juga kalau misalnya sudah terjadi gejala-gejala ya, jangan sampai nunggu parah dulu ya. Iya, nunggu sampai parah jangan. Jangan nunggu sampai parah dulu baru berobat ya. Nah kita kembali ke Dokter Tri. Tentunya kalau dari RSUD Pali sendiri bagaimana nih program yang ditangani jika ada terkenanya DBD di Kabupaten Pali sendiri? Untuk yang pertama sekali, karena memang rumah sakit kita itu adalah rumah sakit satu-satunya yang ada di Pali. Ini kami melakukan penambahan tempat tidur. Baik. Jadi khusus di bulan ini kemarin karena terjadi pelonjakan dan di UGD pun banyak tuh pasien-pasien yang tidak bisa masuk bangsal. Ketika kita mau merujuk juga ternyata di rumah sakit yang lain tuh juga full. Jadi jatuhnya kami mempersiapkan rumah sakitnya itu dengan penambahan bed tempat tidur. Jadi untuk sekarang ini yang ruangan VIP itu tidak ada ruangan VIP, jadi kami jadikan ruangan kelas 1. Jadi ada penambahan di ruangan VIP seperti itu, Mbak. Oh, baik ya, berarti memang dari kasus ini juga ada penambahan bed ya, karena memang sangat meningkatnya sendiri ya. Nah tapi kalau untuk kasusnya sendiri bagaimana nih pengobatan yang diberikan untuk pasiennya sendiri seperti apa? Tadi sudah dikatakan sama Prof, pada prinsipnya untuk pengobatan demam berdarah ini kan lebih kepada cairan ya Prof ya. Jadi kita di situ juga ada dokter Ana, dokter spesialisnya, alhamdulillah juga cukup sangat lengkap di rumah sakit. Jadi pengobatan itu memang sudah sesuai dengan SOP dan arahan dari pusat. Dan memang tata laksananya memang kita laksanakan sesuai dengan
arahan dari pusat seperti itu. Apalagi khusus untuk anak ini kan cairan juga dilihat dari in dan outputnya. Jadi walaupun cairan infus masuk, pengobatan yang lainnya simptomatisnya juga masuk, tetapi dari outputnya juga kita lihat. Takutnya kita kalau misalnya memberian cairan ya, Prof, takutnya salah nanti masuk ke jantung atau ke paru-paru. Jadi output output dari tata laksana rumah sakit juga dilihat, seperti urinnya itu dicek seperti itu, Mbak. Baik. Itu rata-rata ini enggak gejala-gejalanya, maksudnya gini. Grade-nya berapa tuh rata-rata pasiennya? Itu grade 2 sampai 3, Prof. Kalau 2 stok sampai kami 3. sudah rujuk karena kita ruangan ICU juga belum ini. Jadi kalau Mbak Kiki kalau Ya. 2 sampai 3 ini juga bilang konsen banget ini Iya. cukup bahaya. Oh. Karena Bahaya. jatuh ketiga kan perdarahan. Pendarahan. Oh, dia ada grade-grade-nya Grade-nya. sendiri ya. Baik. Itu. Dan kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita bahwa ini tentunya edukasi yang harus diketahui oleh masyarakat ya. Jadi jangan sampai nanti gejala ini dirasakan dan juga dianggap enteng ya. Baik pemirsa, untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan Baisaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, dan kita masih membahas mengenai waspada DPD di musim penghujan. Baik, sebelumnya ini bahwa kita bahas ada grade-grade-nya tersendiri ya Prof. Itu Ya. grade-nya sendiri seperti apa saja nih Prof? Baik, jadi seseorang yang terkena DBD itu punya gejala, banyak kemungkinan gejalanya, tapi biasanya hanya 2 di antara gejala-gejala ini yang muncul. Yang pasti pertama ada demam seperti itu. Yang kedua ada nyeri otot, itu jelas. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh bereaksi terhadap penyesuaian dari suhu tubuh. Maka biasanya nyeri-nyeri otot, kadang nyeri di belakang mata. Jadi terasa di belakang mata atau orbita bahasa kedokterannya itu ada nyeri. Kemudian juga biasanya ada muncul perdarahan yang minimal ada tanda-tanda perdarahan di tempat-tempat yang bisa dilihat. Misalnya di sebelah sini dan sebagainya.
Kemudian yang lainnya lagi ada tanda-tanda bahwa nadinya lemah dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga mungkin kesadaran juga ada menurun. Jadi banyak gejala-gejala yang mungkin. Nah, adapun grade itu ada 4. Yang pertama ketika cuman ada ditemui demam saja tanpa ada perdarahan. Tapi mungkin bisa ada perdarahan kalau dites pakai tes Ramplit namanya. Baik. Dipasang sini tensimeter itu, kemudian sampai berapa lama nanti akan kelihatan di sini ada bintik-bintik atau tidak. Itu grade 1, jadi cuma demam pada prinsipnya. Grade 2 itu sudah ada perdarahan spontan, jadi kelihatan. Dan di sini sudah mulai ada gangguan peredaran darah atau sirkulasi, sudah ada mulai gangguan. Jadi karena itu sudah sangat membutuhkan masukan cairan tadi. Ya, Dokter Tri tadi sudah menjelaskan masukan cairan yang pertama. Jadi kalau dibawa ke rumah sakit biasanya langsung diimpus dulu, kira-kira begitu. Nah, grade 3 itu tambah sudah turun, biasanya nadinya sudah mulai lemah. Dan ini tanda-tanda kalau ibarat lalu lintas, ini lampu kuning nih grade 3. Mbak Gigi. Ya, kalau grade 4 itu shock. Shock itu bahasa kita udah nggak sadar, seperti itu. Dan biasanya mohon maaf kalau sudah sampai grade 4 itu bisa berakhir dengan kematian, seperti itu. Jadi jangan sampai kita masuk ke grade yang keempat tadi itu. Baik ya, berarti kalau grade 4 itu sudah masuk ke kasus kematian ya. Tapi kalau untuk yang memang harus dirawat itu sudah masuk di grade kedua atau Kedua. Bagusnya ya? sih 2 udah dirawat, jangan sampai 3 dulu. Oh baik. Ya, bagaimana juga kalau 3 kan bisa ke 4 kira-kira. Betul, Kan dia nggak lompat dari 2 ke 4 gitu kan, berarti 3 ke 4. Tapi makanya waspadanya ya grade 1 juga udah waspada, tapi artinya grade 2 segeralah dirawat. Baik ya, berarti bisa dibilang DBD ini juga rentan dengan kematian ya. Tapi kalau untuk di Pali sendiri bagaimana nih untuk kasus seperti ini, belum ada di grade 4 atau seperti apa nih? Sebenarnya kalau untuk kasus DBD ini di Pali sudah ada satu kasus yang menyebabkan kematian, sudah ada sebenarnya. Baik, sudah Karena ada memang satu. pas waktu di awal-awal itu mungkin kesadaran masyarakat juga belum sempurna, jadi mereka menganggap remeh bahwa Tahun biasa berapa itu, saja. Yang kematian tahun? Iya, baru-baru ini. Baru ini. Iya, baru ini. Karena mereka dan yang kami iniin lagi sebenarnya dia tuh keluarganya adalah petugas kesehatan, Prof. gitu. Jadi diinfus sendiri di rumah. Mestinya Sebenarnya iya, waspada kita kan mestinya. harusnya cairan yang masuk itu tuh kan harus benar-benar dipastikan. Benar. Baik. Takutnya ketika mau dimasukkan kepada anak tuh malah cairannya tidak sesuai dengan pengobatan yang harus sebagaimana mestinya, seperti itu. Baik ya, berarti di Kabupaten Pali sendiri sudah ada satu kasus Sudah kematian ada yang satu terjadi kasus, ya. iya. Nah, tapi kalau untuk pencegahannya sendiri seperti apa nih? Kalau misalnya kita sebagai masyarakat harus tahu nih pencegahan dan juga bagaimana yang harus dilakukan tindakan pertama kalau memang terjadi gejala-gejala di masyarakat. Boleh, Prof? Oke, baik. Jadi gini, penyakit infeksi itu yang paling bagus sebenarnya adalah di pencegahan atau preventif. Karena kalau sudah kuratif atau pengobatan itu kan repot ya. Artinya gini, karena kemungkinannya seperti virus itu sebenarnya macam DBD ini kalau dibilang obat nggak ada obatnya. Baik. Maka yang dilakukan hanya penanganan terhadap gejala, yaitu gangguan pada sirkulasi pada peredaran darahnya ini. Ini yang ditangani, bukan pada virusnya. Bahkan vaksin untuk virus dengue atau DBD ini sendiri sampai hari ini belum efektif. Karena variasinya sampai 4 tadi dan sangat sulit untuk ditemukan vaksin yang boleh dibilang tokcer lah seperti itu. Seperti misalnya vaksin pada varicella atau cacar. Tapi kalau ini enggak, sulit. Jadi karena itu ya ketika kita ada sakit yang seperti ini, maka pengobatan yang harus dilakukan atau apapun kewaspadaan kita ini, satu adalah cairan tadi, yang kedua segera memang konsultasi dan ke dokter lah kira-kira seperti itu, ke petugas kesehatan yang mengerti masalah, terutama memang rumah sakit. Karena ini manajemen cairan ini harus ketat. Harus ketat. Harus ketat. Nggak boleh berlebihan, nanti beban jantungnya berat. Iya. Kekurangan nanti nggak sesuai dengan nggak ngejar ibaratnya. Nggak ngejar, kan? iya. Itu. Baik, ya. Berarti kalau kita sebagai masyarakat harus segera langsung dibawa ke rumah sakit ya. Jadi jangan jadi nanti langsungnya ditangani oleh rumah sakit ya. Apalagi kalau di Pali pastinya sudah ada peningkatan yang luar biasa ya untuk DBD sendiri. Nah, ini kita kembali ke Dokter Tri nih. Kalau untuk programnya sendiri bagaimana nih untuk upaya mengedukasi masyarakat agar lebih sadar lagi nih dengan kasus DBD ini seperti apa? Iya. Kalau di Pali sendiri sebenarnya alhamdulillah
Ya Mbak Kiki ya, Prof ya. Kita memang dari program-program yang Bapak Bupati kita pimpin juga memang sudah jelas. Kami ini sebenarnya terkait dengan DBD ini memang sangat istilahnya sangat peningkatannya sangat tinggi ya. Jadi Bapak Bupati sendiri sudah menyampaikan pada kami secara pribadi tolong benar-benar program ini ditata laksana. Jadi kita sendiri ada program khusus Prof sebenarnya Mbak Kiki. Untuk pelaporan itu kan biasanya untuk fogging sendiri ya. Kalau di kami itu menyampaikan namanya PSN. PSN itu adalah pemusnahan sarang nyamuk plus 3M. Kalau 3M mungkin masyarakat sudah paham ya, seperti mengubur, mendaur ulang, atau menguras bak mandi. Nah itu kalau dari Pali sendiri, jadi kita tidak menunggu pasien itu sakit, jadi kita bersifat preventif, tapi ini bukan hanya dari rumah sakit. Ini kerjasama dari pihak rumah sakit dan dinas kesehatan dan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Pali. Jadi kita membuat grup WA. Jadi untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu langsung disampaikan di grup tersebut. Misalnya ini pasien A beralamatkan di sini dan memang terbukti bahwa dia positif. Sesuai dengan arahan dari buku saku DBD ya Prof ya, ada kan buku saku DBD 2017 itu untuk fogging itu sendiri kan dia memiliki jika ditemukan 1 pasien positif atau 3 pasien demam mendadak dan disertai dengan istilahnya itu harus dilakukan fogging. Jadi tidak mesti pasien itu, tidak mesti warga ini kan mikirnya kayak gini, Bu, kami ini sebenarnya mau fogging loh, tapi harus ada surat dulu dari rumah sakit. Nah, sebenarnya itu kalau di kami itu kami langsung memberikan. Jadi kita langsung proaktif. Jadi data-data pasien itu langsung kami sampaikan di Dinkes bekerja sama dengan puskesmas. Jadi puskesmas itu langsung melakukan fogging. Selain itu juga selain fogging, Prof, kita juga ada pembagian abate. Nah, di Pali itu juga ada program istilahnya masyarakat yang berkeliling ke rumah-rumah selain memberikan abate juga melihat jentik-jentik nyamuk, Prof. Ya, apa itu namanya jentik kayak gitu, jentik-jentik nyamuk. Jadi ketika memang dilihat jentik nyamuk itu lebih dari 5% yang ditemukan, itu langsung segera dilakukan fogging walaupun tidak ada kasus DBD misalnya seperti itu. Itu yang program dari kami lakukan seperti itu, Mbak. Baik ya, kalau foggingnya sendiri ini berkala ya berarti ya, bukan hanya saat musim penghujan saja atau seperti apa nih? Iya, kalau untuk fogging sebenarnya berkala memang setiap selain dari data dari rumah sakit, juga dinas kesehatan itu berkeliling melihat dari apakah memang jentik nyamuknya lebih dari 5%, itu tetaplah dilakukan fogging. Atau ada kasus demam berdarah dengue maupun ada kasus demam yang mendadak. Tapi tidak diketahui demam apa. Nah, itu juga tetap dilakukan fogging seperti itu. Itu tentunya program dan juga dukungan dari pemerintah nih ya dalam pencegahan dan juga menangani kasus DBD sendiri. Tapi nih kalau untuk masyarakatnya sendiri, kadang pemerintahnya sudah memberikan bantuan yang luar biasa, fogging segala macam. Tapi kadang masyarakatnya yang masih belum menerapkan 3M atau mungkin masih belum terlalu sadar nih. Tapi yang bagusnya sebagai masyarakat yang bisa bersama-sama mencegah DBD ini apa saja sih Prof yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Baik, jadi gini, pencegahan demam berdarah atau DBD atau penyakit infeksi pada umumnya itu satu adalah faktor orangnya, satu manusianya. Tadi kalau masyarakat ya kita ini, kata kuncinya di manusianya adalah imunitas. Baik. Dan imunitas ini berhubungan dengan utamanya yang paling pokok adalah gizi. Jadi makanya program ini semuanya nyangkut, penyakit-penyakit infeksi ini nyangkut dengan gizi. Maka kita khawatir sekarang kondisi stunting anak-anak itu rentan terhadap kemungkinan penyakit infeksi, itu satu. Nah, yang kedua adalah pada pencegahan dari vektor atau pembawanya. Tadi yang disampaikan nyamuk pembawanya dalam hal ini. Maka ada fogging, ada pemeriksaan jentik, ada pemberian abate dan segala macam. Dan yang terakhir yang kita rame-rame itu Mbak Kiki, lalunya ada Wolbachia. Nyamuk berwolbachia. Ada apa kira-kira? Ini sebenarnya pencegahan pada level di vektornya atau di nyamuknya. Kemudian ada lagi pencegahan dari segi virusnya. Maka itu diusahakan vaksin. Vaksin untuk demam berdarah ini masih terbatas. Ada beberapa produk tapi memang belum efektif banget
belum efektif seperti kami sampaikan. Dan juga ada pencegahan dalam konteks ini. Ini kan endemi, ini penyakit endemi. Jangan salah. Endemi adalah penyakit yang ada terus-menerus. Jadi kalau mau diingat ya sadar bahwa sepanjang tahun ini ada. Pasti ada. Pasti ada. Nggak nunggu musim hujan kira-kira Benar, begitu. benar. Cuman siklusnya biasanya musim hujan memang tinggi. Sesuai dengan season atau musim di mana nyamuk itu bertelur. Seperti itu. Jadi pencegahan yang lainnya adalah yang mungkin kelihatannya tidak berhubungan dengan masalah kesehatan, tapi adalah masalah kebijakannya, masalah apa, termasuk bagaimana tanggap daruratnya para petugas, fasilitas kesehatan. Jadi kalau seperti itu keren deh sudah. Oh baik, berarti sebagai masyarakat juga gizi harus diperhatikan ya, Iya. Prof ya. Jadi jangan sampai nanti baru kena sakitnya dulu baru dipikirkan untuk gizinya seperti apa ya. Jadi makan hidup, pola hidup bersih dan sehat itu harus tetap dijalankan ya, Iya, bukan kira-kira karena begitu. hanya musim DBD ataupun juga musim-musim lainnya. Nah tapi tadi sebelumnya Prof sempat membahas mengenai Wolbachia nih. Nyamuk Wolbachia yang mungkin banyak masyarakat sudah mendapatkan informasi tapi mungkin masih simpang siur nih. Boleh Prof, bagaimana sih penjelasan untuk Wolbachia? Begini, sekitar tahun 1920, udah lama banget, kira-kira 100 tahun yang lalu, itu seorang ahli mikrobiologi kedokteran macam saya ini, tapi di Eropa sana, itu menemukan bahwa 20% dari nyamuk Aedes itu dan nyamuk Culex itu ada dihinggapi oleh bakteri namanya Wolbachia. Itu bakteri Wolbachia. Nah, yang dihinggapi bakteri Wolbachia ternyata tidak mampu untuk membawa virus DBD, dengue. Bahasa lainnya, nyamuk yang dihinggapi Wolbachia itu tidak akan bisa menularkan virus demam berdarah. Maka kemarin yang rame-rame ini pemahamannya singkat saja, masyarakat nggak usah rumit-rumit banget. Ya kalau mau belajar mendalam ya belajar di kedokteran kan. Tapi intinya begini, begitu makin banyak nyamuk itu berwolbachia, ada bakteri Wolbachia, maka nyamuk itu tidak akan mampu membawa virus demam berdarah dan akibatnya akan turun jumlah nyamuk pembawa demam berdarah dan ujungnya dampaknya adalah tentu saja penyakit demam berdarah akan turun di daerah itu. Baik. Itu Ini sudah bertahun-tahun diteliti sebenarnya. masih simpang siur Masih ya, penelitian Prof, ya. soalnya, Masih penelitian iya. juga banyak juga informasi hoax nih kalau Oh ya, Wolbachia jadi ini macam- bahaya segala macam ya. Zaman katanya apa namanya nyamuk bionik segala macam Iya, nggak betul. ada. Saya boleh katakan, saya kebetulan sampai detailnya itu adalah ahli dalam bidang khususnya adalah DNA RNA. Nyamuk itu hanya memiliki 1 miliar DNA. Virus cuma memiliki sekitar 10.000 DNA. Manusia punya 3,2 miliar DNA. Itu nggak mungkin lah bisa menjajah yang lebih rendah ke yang tinggi. Yang lebih tinggi. Betul Iya, benar-benar. ya. Jadi kita Benar, sebagai Prof. masyarakat juga harus dicari nih informasinya Ya, ya. Jangan gitu. sampai menerima informasi hoax disebarkan lagi ternyata Ya. informasinya salah. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita mengenai waspada DBD di musim penghujan dan kita akan kembali dihibur oleh teman-teman kita Windy and Friend. Malam lebih dingin dari biasa, apa mungkin karena aku baru dapat terima. Kata kau utarakan berbeda dengan laju kapalku yang mengarah tenggara. Tak lagi wajib kabari, bukan bagianku lagi hidup sendiri-sendiri. Sayangnya semua tak berjalan, sedangkan tahan bukan satu pilihan. Sayangnya kita hanya bisa mengenang, menikmati hujan lebih indah dari kenyataan. Kata kau utarakan berbeda dengan laju
kapalku yang mengarah tenggara. Tak lagi wajib kabari, bukan bagianku lagi hidup sendiri-sendiri. Sayangnya semua tak berjalan, sedangkan bertahan bukan satu pilihan. Sayangnya kita hanya bisa mengenang, menikmati hujan lebih indah dari kenyataan. Lagu wajib kabari, hidup sendiri-sendiri. Sayangnya semua tak berjalan, sedangkan bertahan bukan satu pilihan. Sayangnya kita hanya bisa mengenang, menikmati hujan lebih indah dari kenyataan. Baik, terima kasih Windy and Friend dengan lagu Sayangnya. Dan tentunya kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai waspada DBD di musim penghujan. Dan masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Tri Fitrianti MKM, Direktur RSUD Talang Ubi dari Kabupaten Pali. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Profesor Dr. Yuwono M. Biomed, Ahli Mikrobiologi Kesehatan. Nah, sudah banyak sekali tentunya kita bahas mengenai DBD sendiri, salah satunya juga Wolbachia ya. Tapi ternyata di Sumsel sendiri Wolbachia ini belum ada ya, Prof, atau seperti apa nih? Ya, untuk programnya belum sampai ke sini. Tapi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sudah menyatakan bahwa ya siap nanti dengan ini. Jadi intinya gini, ini adalah antibiologi seperti itu. Jadi seperti misalnya kalau nyamuk disemprot dengan desinfektan atau apapun namanya, misalnya seperti fogging tadi itu berarti kimiawi. Tapi kalau ini biologi, jadi bersaing antara nyamuk Aedes berwolbachia dengan yang tidak berwolbachia. Nah, maka nanti diharapkan akan replace, ada penggantian. baik. Populasi yang berwolbachia akan lebih banyak dan ini tidak akan mampu membawa demam berdarah. Baik ya. Jadi biarlah nyamuknya tetap ada, memang karena nggak mungkin kita memusnahkan makhluk Allah ini, nggak mungkin ya. Betul. Tapi paling enggak sekarang diatur populasinya. Baik. Kalau bahasa orang masyarakat kira-kira dibanyakan yang baik-baik lah, yang jahat dia lama-lama punah, kira-kira seperti itu. Baik, tapi di Gitu. Sumsel sendiri pastinya sudah siap untuk program itu Ya, dilaksanakan artinya kalau ada ya. itu ya bisa, insya Allah kita siap untuk mendukung. Baik, siap didukung juga tentunya Ya. karena ini untuk kesehatan masyarakat juga ya. Nih kita kembali ke Dr. Fitri ini. Tapi kalau untuk di Kabupaten Pali sendiri kan ini sudah adanya terjadinya peningkatan. Ini kalau dari RSUD Pali sendiri ada rujukan ke rumah sakit lainnya atau seperti apa nih? Karena memang sudah ada penambahan bed juga ya, seperti Iya. apa? Sebenarnya kalau untuk rujukan itu pasti ada, apalagi untuk kasus-kasus demam berdarah yang sudah grade-nya sudah 4 ya. Malah kita juga karena sudah tahu nih bahwa rumah sakit ini lagi full ya sekarang ini, jadi masyarakat tuh sebenarnya sudah tahu, Prof. Aduh, di rumah sakit lagi rame, sudah di UGD itu sudah banjir pasien. Jadi mereka kadang ketika mau menuju rumah sakit sudah langsung berangkat sendiri, mungkin bisa ke Prabu Mulih yang paling terdekat atau langsung ke Palembang. Seperti itu. Jadi kalau untuk sistem rujukan sendiri kita juga dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain itu namanya sisrute, Mbak. Jadi sistem rujukan
rujukan terintegrasi. Jadi sistem rujukan terintegrasi itu kita harus menyampaikan bahwa kita memiliki pasien seperti ini terkoneksikan dengan rumah sakit yang akan dirujuk. Jadi rumah sakit itu nanti apakah memang ada kesediaan bed, sudah itu apakah memang ada dokter spesialisnya yang memang dibutuhkan sama pasien yang akan dirujuk. Nah itu semuanya terkoordinasi. Nah cuman permasalahannya di sini sepertinya Prof ini bukan hanya di Pali, jadi di seluruh rumah sakit yang ada di Sumsel. Jadi kendala kami itu sebenarnya ini loh Mbak Kiki, ketika mau merujuk itu jawaban dari rumah sakit, apalagi rumah sakit SMH Prof ya, itu full. Selalu full. Iya, ya, jadi baik. saya itu ada pasien itu padahal bukan pasien DBD lah Prof ya. Nah, cuman di alasan mereka sampai saat ini kami belum bisa menerima karena ruangan sedang full. Seperti itu loh. Jadi ya makanya kami ini inovasi sendiri dengan membuka bed yang memang kita harusnya bednya memang tetap standar. Makanya juga khusus ruangan kelas VIP itu kami hapuskan untuk sementara, jadi kami pindahkan menjadi ruangan bed kelas 1 seperti itu. Baik Mbak. ya. Dan juga kadang ada masyarakat yang mungkin sudah tahu ya daripada nunggu rujukan lagi langsung aja ke rumah sakit benar. kota juga kadang bisa ya Iya, seperti itu ya. itu. Baik. Nah, tapi kalau selain DBD di rumah sakit Pali sendiri bagaimana nih? Ada kasus lainnya juga yang meningkat atau seperti apa? Apalagi di musim penghujan seperti ini. Kalau lihat dari musimnya ini memang sudah jelas sebenarnya Mbak. Selain DBD itu juga kasus yang ada di Pali itu Prof kasus ini diare. Diare. Iya, diare itu juga pada, tapi kemarin kalau pada anak-anak tidak terlalu karena memang sudah lebih pada DBD. Cuman ada juga Prof yang dari dia kena diare juga kena DBD. Nah, itu yang kita agak gawat tuh. Takutnya dia ngesop kan karena Iya. dia memang cairannya memang harus banyak Cairannya keluar. keluar 2 kali, jadi. Dua kali. Jadi memang benar harus pemantauan jatuhnya. Oh, baik ya. Iya. Berarti diare DBD disertai diare itu bisa dibilang ke Ya, grade itu lebih gawat lebih gitu lah, gawat Mbak. lagi Iya. ya. Oh, baik ya. Jadi sebagai masyarakat harus pinter-pinter nih kalau sudah ada gejalanya jangan sampai tidak mau berobat apalagi tidak mau ke Iya. tempat pelayanan kesehatan. Nah, tapi Prof untuk DBD sendiri ini sebenarnya ada penularannya atau seperti apa nih Prof? Ya baik, jadi begini, setiap penyakit infeksi itu menular. Baik. Itu kata kuncinya itu. Setiap penyakit infeksi itu menular. Dan menularnya ya tergantung caranya. Ada kontak langsung. Misalnya beberapa penyakit seperti penyakit jamur, itu kontak langsung dia bisa menular. Ada yang penularannya misalnya melalui peralatan, misalnya hepatitis B. Itu ditularkan misalnya karena jarum suntik dan sebagainya. Ada yang penularannya melalui vektor, misalnya melalui nyamuk seperti DBD ini. Jadi kata kuncinya setiap penyakit infeksi itu menular. Jadi kewaspadaan kita bahwa kalau ada satu kasus, jadi kemungkinannya ini akan menular pada jangkauannya. Khusus DBD misalnya, nyamuk itu daya terbangnya 100 meter Mbak. Baik. 100 meter. Jadi jangkauan dia untuk menggigit orang lain itu 100 meter. Ya kita lihat aja rumah. Kalau di Palembang kan sudah rapat rumahnya ini. Betul. Jadi Iya. 100 meter itu bisa berapa rumah gitu kan. Nah, tapi kalau di Pali mungkin masih lumayan lapang ini. Mungkin 100 meter itu baru 2 rumah gitu. Baik. Tapi jangan kita nunggu seperti itu dulu. Karena nyamuk ini khususnya DBD ini yang khas juga masyarakat perlu tahu. Itu telurnya tidak akan berkembang biak, tidak akan diletakkan oleh nyamuk di tempat yang langsung menempel di tanah. Jadi jangan salah. Oh, Iya. baik. Jadi dia harus ada kontainer, ada wadah. Ada Jadi air. minimal bak. Jadi makanya dia bisa menetas, Medianya, harus medianya ada bisa naruh telurnya di bak, di wadah-wadah, di pas bunga segala macam, di ban-ban bekas, di kaleng-kaleng. Tapi kalau ke tanah langsung itu bukan nyamuk itu. Oh, Jadi kalau misalnya di hutan digigit nyamuk itu nyamuknya kemungkinan bukan Aedes. Iya. Karena itu adalah nyamuk yang telurnya diletakkan di tanah. Tanah itu toksik, beracun untuk telur DBD. oh baik. Gitu. Makanya kalau di musim penghujan masyarakat harus ini ya lihat di sekitaran rumah ya jangan sampai ada Iya. genangan air. Benar. Makanya di itu dalam kita kan kaleng. biasanya program 3M itu Mbak. Jadi program 3M itu kan mendaur ulang, mendaur. kemudian menguras dan Menutup. menutup. Jadi genangan-genangan air itu kan kita tuh walaupun cuma secuil aja itu bisa menjentik loh Mbak. Jadi bukan hanya bak
mandi yang Bak kotor mandi yang atau itu besar, bukan, ya? iya yang besar. Bahkan yang genangan kayak tutup-tutup botol kecil itu memang bisa. Baik ya. Jadi sebagai masyarakat juga harus sama-sama nih mencegah juga, apalagi 3M ya, mendaur, Iya. menutup dan juga menguras. Kadang apalagi mungkin di posisi penghujan, hujan terus tiba-tiba udah ada lagi nih Prof ya biasanya Iya. genangan-genangan. Apalagi kadang di tempat pembuangan air ataupun juga got itu kita juga harus diperhatikan. Nah, tapi pastinya kadang masyarakat ini kalau untuk mencegah DBD ini salah satunya dengan menggunakan obat nyamuk, kadang juga obat nyamuk. Tapi ada juga masyarakat yang mungkin terlalu takut jadi obat nyamuknya berlebihan jadinya buat sesak napas juga nih. Kadang seperti itu ya Prof ya. Gimana nih Prof kalau seperti ini nih biasanya? Oke, jadi gini, harus dipahami bahwa kata kuncinya infeksi itu terjadi ketika memang satu, daya tahan tubuh orang itu lemah. Jadi pencegahan awal yang utama adalah kita. Maka kita itu supaya daya tahan tubuhnya atau imunitasnya bagus, tadi gizi. Yang kedua personal hygiene, jangan lupa kebersihan diri. Jadi tentang mandi, yang ditambah lagi di sekitar kita yang paling berhubungan rumah dan sekitarnya, namanya sanitasi. Tadi bersih juga, artinya tidak ada genangan segala macam tadi, tidak ada ya macam-macam lah, sampah segala macam yang menumpuk dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah bahwa untuk pencegahan ini harus diingat ya, imunitas bisa ditambah, dikuatkan misalnya dengan beberapa pemberian. Kalau anak-anak kan ada suplemen, vitamin dan sebagainya, seperti itu. Nah, tapi pada pokoknya jangan lupa aktivitas penting. Karena nyamuk ini punya siklus ini. Utamanya dia senang menggigitnya itu bukan malam hari. Siang, sore. Jadi pagi. Gitu kan, seperti itu kan. Jadi kalau pagi, makanya anak-anak itu bagusnya pagi-pagi itu sudah aktif kemana-mana. Jadi nyamuk mau gigit nggak bisa tuh. Tapi kalau pagi masih tidur, masih apa, malas-malasan, bisa tuh kena sasaran. Kira-kira begitu. Baik. Jadi sebenarnya segala sesuatu masyarakatnya memang harus melek dengan ilmu ini. Dan ini bukan ilmunya dokter atau petugas kesehatan saja. Tapi masyarakat pun harus ini. Apalagi dengan adanya informasi yang masif termasuk dari TVRI. Iya. Mungkin Mbak Kiki boleh izin menambahkan tadi kan terkait dengan apa obat nyamuk ya. Nah mungkin masyarakat sebenarnya bisa memilih ya Prof ya. Kan obat nyamuk itu bukan hanya obat nyamuk yang berasap ataupun yang semprot. Dia menggunakan kelambu seperti itu pun bisa. Atau memang kalau seandainya memang dia tidak memiliki iritasi pada kulit kan bisa menggunakan apa itu Prof, lotion kan. Nah kemudian yang paling penting itu memang hidup PHBS itu harus jelas, harus benar-benar disiplin, seperti penumpukan baju itu kalau bisa ya nggak usah ada penumpukan, apalagi kan musim dingin ini kan lembab-lembab nih, perkembangbiakan nyamuk tuh malah lebih cepat jatuhnya, seperti itu sih mungkin. Baik ya, dari kesadaran masyarakatnya juga ya, sebenarnya. Tapi jangan sampai nanti menggunakan obat nyamuk berlebihan jadi nambah penyakit lain juga ya. Jadi kan sebenarnya dia bisa memilih Mbak. Oh, saya nggak bisa pakai yang semprot, saya nggak bisa pakai ini pakai kelambu seperti itu. Baik, dan pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara.
rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai waspada DBD di musim penghujan. Baik, sebelumnya kita sudah banyak sekali nih membahas mengenai penyebabnya seperti apa, juga penularannya dan kasus-kasus yang terjadi juga di Kabupaten Pali. Nah, untuk pengobatannya sendiri ini baiknya seperti apa nih? Silakan Prof. Baik, jadi begini. Pada prinsipnya pasien-pasien DBD itu mendapatkan 3 macam cara pengobatan. Baik. Yang pertama adalah, ini penting banget, ini tadi berhubungan juga dengan rujukan misalnya, dia harus secara reguler diperiksa kadar trombosit, karena itu menunjukkan kemajuan dari pengobatan. Jadi misalnya gini, rata-rata pasien dengan DBD itu trombositnya di bawah 100.000. Normalnya kita trombosit sekitar bisa mencapai 250.000 sampai 500.000. Jadi ini kalau di bawah 100.000 berarti orang ini kemungkinan adalah kena DBD seperti itu. Dan ada yang mohon maaf tuh yang cukup parah sampai 25.000 tinggal sisanya begitu. Maka dengan pengobatan akan dilihat dengan pengobatan apakah naik atau tidak ini trombosit, itu satu. Yang kedua, pengobatan utamanya adalah cairan, replace atau penggantian dari cairan. Karena terjadi kebocoran dari pembuluh darah atau plasma ini tadi. Maka ibaratnya gini, keluar satu, tapi keluarnya nggak seperti diare. Mohon maaf kalau diare kan keluarnya memang kelihatan keluar. Ini keluar pembuluh darah, jadi ke jaringan tubuh. Maka artinya sebenarnya orang ini kekurangan air, tapi airnya itu ada di jaringan tubuh, tidak di dalam darah. Maka darahnya kolaps, pembuluh darahnya kolaps atau ngempes begitu. Maka ini diinfus dengan cairan seperti itu. Oke, itu kedua. Yang ketiga adalah obat-obat yang bahasa kedokterannya simptomatik, tergantung gejalanya. Jadi misalnya contoh, pecahnya pembuluh darah atau rapuhnya pembuluh darah itu bisa diatasi dengan vitamin C. Makanya kalau kita lihat secara tradisional pengobatannya dengan jus jambu, daun jambu, karena kadar vitamin C pada jambu itu paling tinggi. Dibanding mohon maaf ya biasa kita nebak jeruk atau jambu, itu jambu bukannya jeruk, kira-kira seperti itu. Oke, nah itu alasannya seperti itu. Kemudian kalau demam ya obat penurun panas seperti itu. Kalau persisnya obat untuk virus ini seperti antibiotik nggak ada. Kalau misalnya bakteri, misalnya orang terkena TBC, Mycobacterium tuberculosis, itu ada obatnya. Rifampicin misalnya itu adalah obat untuk TBC. Tapi kalau untuk demam berdarah virusnya itu nggak ada obatnya. Yang ada dalam konteks pencegahan yaitu vaksin nantinya seperti itu. Nah itulah 3 pengobatan yang ada. Baik, ya 3 pengobatan yang dilakukan pastinya pengobatan ini dilakukan di rumah sakit ya. Tadi kesiapannya udah bagus. Iya, di rumah sakit ya Prof ya, jangan di tempat lain ya. Iya, karena harus diperiksa trombosit tadi. Iya, berkala trombositnya. Berkala diperiksa. Jadi nggak bisa gini. Di pagi ini diperiksa, nanti terus diperiksa lagi seperti itu. Baik ya. Jadi kemudian intake cairan juga diperiksa. Iya, cairannya juga berapa banyak, kencingnya ada berapa.
Baik ya, itu semuanya berarti memang pengobatannya yang intensif ya, jangan Iya. sampai nanti Iya, benar, Mbak. ada gejalanya berobatnya tidak di tempat pelayanan kesehatan ataupun juga di rumah sakit. Nah untuk Ibu Tri sendiri bagaimana nih Bu, himbauannya tentunya di Kabupaten Pali ini masih terjadinya peningkatan kasus DBD, himbauannya seperti apa untuk masyarakat? Kalau untuk himbauan dari kita, dari tenaga medis, dari rumah sakit sendiri, sebenarnya itu seperti biasa ya Prof ya, 3M ya, itu mendaur ulang. Jadi kalau memang kita rajin, kita sebaiknya mendaur ulang bekas-bekas ya, bekas sampah-sampah bekas itu bisa didaur ulang, kemudian menutup kotor-kotoran seperti tempat sampah itu, kalau bisa tempat sampahnya jangan tempat sampah yang terbuka, jadi dia tempat sampah yang tertutup. Dan yang paling jelas itu hidup PHBS selain dengan hidup dari diri kita sendiri seperti menguras bak mandi atau tempat-tempat yang ada gentong air dan sebagainya, itu sebaiknya rajin berkala untuk dikuras. Dan yang paling penting itu adalah tadi sudah disampaikan sama Prof, gizi dan aktivitas dari kita sendiri, apalagi nyamuk ini sendiri kan dia berinteraksinya di pagi hari. Jadi aktivitas itu kegiatan sehari-hari itu memang harus dilaksanakan agar ketika nyamuk itu mau menggigit dia jadinya tidak jadi seperti itu. Baik ya, jadi dari masyarakatnya harus banyak aktivitas ya. Jadi kalau banyak aktivitas nyamuknya juga susah menghinggap ya di kulit. Tidak jadi Mbak, ketika mau nyangkut agak bergerak sedikit jadi keluar ya Prof ya, seperti itu. Nyamuknya kepleset ya. Iya. Baik, kalau untuk Profesor sendiri bagaimana nih himbauannya juga untuk masyarakat nih mengenai DBD ini sendiri? Oke, baik. Jadi khusus saya karena bidangnya saya adalah tentang infeksiologi, tentang infeksi, jadi saya himbau semuanya ada penyakit namanya endemi, artinya ada terus-menerus seperti demam berdarah. Ada yang kemudian emerging, baru muncul seperti COVID kemarin. Baik. Ada re-emerging yang muncul kembali. Misalnya penyakit yang sekarang ini harus waspada. Ini ada satu berita, misalnya di Jogja kemarin ada muncul satu yang kena polio. Itu re-emerging muncul lagi. Jadi jangan pernah sepelekan penyakit bahwa ini sudah hilang semuanya, itu enggak ada. Jadi himbauan kami adalah bahwa penyakit infeksi akan tetap ada selama ada manusia dan selama ada mikroorganismenya. Nggak akan musnah. Maka yang terbaik adalah preventif, pencegahan. Pencegahan yang terbaik adalah tadi itu imunitas, kemudian keteraturan aktivitas ini tadi sesuai dengan usia masing-masing. Dua hal itu paling pokok, kira-kira itu yang saya harapkan. Baik ya, tentunya juga kita sebagai masyarakat harus waspada juga dengan penyakit dan kita harus memperhatikan pola hidup bersih dan sehat juga, gizi yang baik pastinya juga tubuh kita juga lebih terhalangi berbagai penyakit ya. Apalagi di musim DBD ini kita juga bisa melakukan 3M untuk menguras, menjaga juga kebersihan. Jadi jangan sampai kasus ini memang kasus ini pasti akan selalu ada ya Prof ya, tapi jangan sampai meningkat dan juga sampai menimbulkan kematian. Baik, terima kasih tentunya Profesor dan juga Ibu sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan di program Suara Sriwijaya. Terima kasih untuk Ibu Dr. Tri Fitrianti MKM, Direktur RSUD Talang Ubi, dan juga Profesor Dr. Yuwono M. Biomed, ahli mikrobiologi kesehatan, sudah membahas mengenai waspada DBD di musim penghujan. Kita harapkan juga ini DBD ini sudah tidak meningkat lagi ya, apalagi sudah di awal di tahun 2024. Terima kasih banyak dan juga pemirsa, demikian Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada kusangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, terbawa pada setiap jantamu saat jumpa yang pertama.
setiap jantamku saat jumpa